Sahabat Renungan Harian, kita bersyukur kita berjumpa kembali di hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Mari sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kemurahan-Mu yang setia menuntun dan memelihara kami. Kami sungguh percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan. Dengan tuntunan kuasa kasih Tuhan, kami pun akan hidup dalam kebenaran. Ampuni dosa kami, bersabdalah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikian bacaan kita. Amin. Tema renungan kita ialah belas kasih Tuhan. Mase penanna puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan apa yang saudara alami saat ini? Bisa jadi adalah masalah dengan pasangan hidup, sakit penyakit, ekonomi, keluarga yang sedang labil, ataukah usaha yang berada di ujung kebangkrutan? Ke pihak manakah kita akan mengadu dan kita percaya sebagai andalan untuk menolong kita? Saudara-saudara, Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34 menceritakan kisah 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang lewat dan diikuti banyak orang. Kedua orang buta itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Mereka berseru-seru kepada Yesus meminta pengasihan. Mereka berseru dengan keras dan tidak berhenti. Yesus memperhatikan mereka dan oleh belas kasihan, Ia menjawab harapan mereka. Yesus menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka dapat melihat lalu mengikuti Dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak hal yang kita pandang mustahil terjadi dalam hidup kita. Namun bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Persoalannya adalah apakah kita berhenti pada kesimpulan bahwa apa yang kita alami sekarang sama sekali tidak akan berubah, ataukah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengubahkan hidup kita. Dari kisah 2 orang buta itu, kita melihat upaya yang sungguh-sungguh memohon pengasihan dari Tuhan. Bagi banyak orang, keadaan buta mereka tidak akan dapat disembuhkan. Tetapi bagi kedua orang buta itu, pasti ada solusi dari Yesus Anak Daud. Iman dan permohonan sungguh kepada Yesus melahirkan belas kasih Yesus. Karena itu saudara-saudaraku,
Datanglah kepada Yesus, berserulah kepadanya, dan nyatakan keinginan kita secara spesifik kepadanya melalui doa permohonan yang tiada jemu-jemu. Janji pemulihan Tuhan nyata bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh mengimani bahwa kami hidup dan boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Bahkan kami boleh ada, semua hanya karena belas kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu terus meneguhkan iman kami, menopang kami, bahkan menuntun langkah kami untuk senantiasa datang kepada Yesus. Kami senantiasa berseru kepada Yesus, dan kami hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada-Mu. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan juga terus menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Jaga, lindungi, dan topang kami dalam peran kami masing-masing sebagai orang tua ataupun anak-anak. Berkati apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan dimanapun saudara-saudara kami yang juga boleh mengikuti renungan harian dari tengah-tengah jemaat Satria Kasih, mereka terberkati dalam sepanjang hidup ini. Pun juga ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, tetaplah kuatkan, beri kesabaran. Pulihkan mereka ya Tuhan. Berkati dan topang keluarga yang mendampingi. Yang berduka cita dihiburkan oleh Tuhan. Mereka akan mampu melewati perkara duka cita mereka dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Persoalan pergumulan apapun yang dihadapi oleh saudara-saudara kami percaya bahwa mereka akan tetap kuat. Oleh belas kasih Tuhan, mereka pun dapat melewati semuanya dengan baik. Kami pun mohon ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati keberhasilan, kesuksesan apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan ini, kiranya terus menjadikan mereka rendah hati dan terus mampu menyaksikan kasih Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk konferensi 3 PPGT Klasis Makassar Timur yang mulai hari ini akan dilaksanakan di Jemaat Satria Kasih. Kiranya oleh kasih karunia Tuhan, pelaksanaan konferensi 3 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Klasis Makassar Timur akan juga berlangsung dengan hikmat, dengan pengertian Allah. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah-tengah jemaat dalam pelayanan. Kiranya semua yang mengambil bahagian juga akan terus ditopang menata pelayanan dengan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah bangsa ini dalam tuntunan kasih Tuhan. Kami percaya para pemimpin bangsa kami akan tetap dikuatkan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Pun juga kami terus berdoa untuk orang tua kami dalam menikmati dan menjalani masa tua. Kasih setia Tuhan kiranya senantiasa mereka alami dan mereka rasakan, mereka bahagia gembira di masa tua mereka. Bapa kami dalam surga, kami mohon lindungi kami di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami. Kami mohon ampuni dosa kami dan sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian di mana saja berada,
Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.